Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada tafsir Quran surat Thaha ayat yang ke-114. Ayat yang ke-114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fata'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilman. Maka maha tinggi Allah yang maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum wahyunya disampaikan secara sempurna kepadamu. Dan katakanlah, Ya Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Tafsir ayat yang ke-114, ketika Allah Ta'ala menyebutkan keputusan pembalasannya pada para hambanya dan ketetapan perintah agamanya yang Allah turunkan di dalam kitabnya, realita ini termasuk bagian dari implikasi kekuasaannya. Allah berfirman, Fata'ala Allah, maka maha tinggi Allah. Maksudnya maha besar, berada di ketinggian, suci dari segala kekurangan dan kerusakan. Al-Malik, Raja yang kepemilikan kerajaan menjadi cirinya, dan semua makhluk adalah budak-budaknya. Ketetapan hukum-hukum kekuasaan qadari maupun syar'inya berlaku pada mereka. Al-Haqqu yang sebenar-benarnya, maksudnya wujudnya, kerajaannya dan kesempurnaannya benar-benar hak. Sifat-sifat kesempurnaan tidaklah hakiki kecuali bagi zat yang memiliki keagungan. Termasuk hal itu adalah kepemilikan kekuasaan. Sesungguhnya selainnya dari kalangan makhluk walaupun mempunyai kekuasaan pada waktu-waktu tertentu yang meliputi sebagian aspek. Akan tetapi kekuasaannya adalah kekuasaan yang pendek, batil lagi akan sirna. Adapun kekuasaan Allah maka akan terus eksis dan tidak musnah, karena Dia Raja yang maha hidup, maha menangani yang lain lagi maha agung. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum wahyunya disampaikan secara sempurna kepadamu. Maksudnya, janganlah engkau bersegera untuk menangkap Al-Quran ketika Jibril sedang membacakannya kepadamu. Bersabarlah sampai dia menuntaskannya. Jika dia sudah selesai, maka bacalah. Sesungguhnya Allah telah menjamin pengumpulannya bagimu di dadamu dan dalam bacaan Al-Qur'anmu. Seperti yang difirmankan Allah Ta'ala, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah, faida qara'nahu fattabi' qur'anah, summa inna alaina bayanah. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuat pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya. Al-Qiyamah ayat 16-19. Ketika ketergesaan dan kesegaraan beliau menerima wahyu menunjukkan kecintaan beliau yang utuh kepada ilmu dan keantusiasan untuk menguasainya, maka Allah memerintahkan beliau untuk meminta tambahan ilmu. Sesungguhnya ilmu itu baik dan banyak kebaikan itu dituntut. Kebaikan itu berasal dari Allah dan jalan menuju ke sana adalah melalui ketekunan, kerinduan kepada ilmu,
memohon dan meminta pertolongan kepadanya, serta duduk bersimpuh kepadanya di setiap waktu. Bisa diambil pelajaran dari ayat yang mulia ini mengenai etika dalam menerima ilmu, bahwa orang yang mendengarkan ilmu seyogianya perlahan-lahan dan bersabar, sampai pendikte dan pengajar selesai dari penjelasannya yang saling berkaitan. Jika ia sudah selesai darinya, pencari ilmu menanyakannya bila dia punya pertanyaan. Janganlah dia bersegera bertanya dan memotong keterangan orang yang mengajar. Sesungguhnya sikap ini penyebab terhalangi dari menguasai ilmu. Demikian juga orang yang ditanya. Seharusnya ia meminta penjelasan lebih lanjut tentang pertanyaan penanya dan melacak maksudnya sebelum menjawab. Sesungguhnya sikap ini menjadi penyebab ketepatan dalam menjawab dengan benar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.